Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zibda Ulia dengan NIM 309020000235 dari kelas C. Sistem pernafasan pada manusia yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk mengetahui sistem pernafasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernafasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernafasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Dari rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan jalur tempat udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernafasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah memasuki faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi untuk mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutup glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menurun esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan menuju lambung, glotis membuka sehingga memungkinkan udara pernafasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernafasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot plastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot dalam kotak suara menegang atau kontraksi, kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea, sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukulus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukulus ini berfungsi untuk merangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berduyut dan bergerak seperti ombak menggerakkan mukulus ke atas menuju faring. Tempat mukulus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernafasan. Dari trakea ini selanjutnya terdapat beberapa cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronchiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan alveoli disebut alveolus yang merupakan kantung udara di ujung bronchiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terdapat di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi secara cepat melintasi epitelium ke dalam karier darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dalam karier darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui